Karmanya sudah sangat dekat dan tinggal menunggu waktu, dia pasti akan hancur. Seseorang yang selama ini jolim padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Ciono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi sama orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Karmanya sudah sangat dekat. Ya, tinggal menunggu waktu, dia pasti akan hancur. Seseorang yang selama ini jolim padamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords atau 10 pedang. 10 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap seseorang yang bakal segera menuai karmanya. Oke. Bakal segera menuai karmanya, teman-teman. Dan bahkan karma itu sudah benar-benar sangat dekat dengannya. Ya, seseorang yang selama ini bertahun-tahun sudah jolim kepadamu. Ya. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan secara visualisasi tentang bagaimana karma itu akan datang dari segala penjuru arah. Dia akan menuai semua perbuatan buruk dan jahat yang dia lakukan. Berarti ada sebuah indikasi, teman-teman. Bukan hanya kamu yang selama ini dijolimi oleh dia, tetapi begitu banyak orang. Bisa jadi, ya, banyaknya orang yang menjolimi dia dan banyaknya orang yang berdoa dan minta kepada Tuhannya, teman-teman, ya, kepada Tuhan masing-masing. Sehingga itu cepat ya. Sehingga itu akan mempercepat karma yang akan dia tuai, karma yang akan dia dapatkan. Nah, karma-karma apa saja yang akan dia dapatkan, teman-teman? Dari kartu pertama ini cukup banyak. Sebenarnya sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana karma yang akan dia terima. Dari mulai sakit-sakitan, ya, dari mulai sulit ekonomi, kemudian dari mulai masalah asmara, ya, dan bahkan di dalam hal-hal yang lain, kehancuran di dalam bisnisnya, pekerjaannya, banyak. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Wands. Jadi memang dapat aku akui di sini teman-teman. Ya kalau dikatakan dia selalu mengusik mengganggu kehidupan kamu ya seperti itu. Ya. Suka banget mengusik, suka banget mengganggu. Dan memang selalu berambisi. Ya ambisinya cukup besar, ambisinya cukup banyak. Ya. Nah itu tadi. Selain kamu ternyata banyak lagi orang yang juga dia jolimi. Ya teman-teman. Ketika ada orang senang sedikit saja dia susah gitu. Ya. Pokoknya nggak senang lah melihat kehidupan orang lain tuh bahagia, sukses, ya berhasil. Jadi ada penyakit di dalam dirinya. Ya penyakit apa? Iri dengki teman-teman. Itu sebuah penyakit yang bakal sulit dihilangkan. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Five of Pentacles. Jadi jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu, mungkin ini sebuah tindakan perbuatan yang selalu dia lakukan ya. Membuat kamu jatuh sakit, menutup jalan kesekian kamu, membuat rumit kehidupan keluarga, rumah tangga. Ya, tetapi ini sesuatu hal yang memang pernah terjadi lah. Ya, setelah karma itu datang kepadanya, teman-teman, maka apa yang akan terjadi ya? Kehidupan kamu bangkit di sini, kehidupan kamu bangkit. Dan kehidupan dari dia apa? Kehidupan dia ini ya, karma ya, teman-teman. Ternyata memang akan benar-benar cepat ya, segera datang kepada seseorang yang sudah jolim kepada kamu. Kartu ketiga cukup menggambarkan tentang bagaimana penyakit yang gak bakal sembuh. Ya, ini karma yang sangat mematikan loh teman-teman. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, ketika dia sakit dan tidak kunjung sembuh, tentu itu akan menimbulkan berbagai masalah-masalah besar di dalam kehidupannya. Jelas ekonominya bakal terganggu, ya, jelas pekerjaannya bakal terganggu,
jelas usahanya bakal terganggu. Ya, dan ujung-ujungnya apa? Pasti keluarganya, kehidupan rumah tangganya bisa hancur, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Fake of Swords. Kartu pedang muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Kalau dikatakan mungkin kehidupan kamu akan lebih baik, jelas. Ya, kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Ketika karma baik akan datang kepadamu dan karma buruk akan datang kepada orang yang selama ini sudah mengirimkan magic, guna-guna, fitnah, adu domba, menghina, merendahkan, teman-teman. Ya tentu itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang cukup jolim dong. Ya, dan bahkan sangat jolim. Ya, dan pantas ketika dia menuai apa yang sudah dia tanamkan ya selama ini. Oke, kemudian aku punya Fake of Cups. Kartu cangkir ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan ya. Nah, bagi kamu yang lagi berjuang ya, yang lagi berupaya berusaha banget untuk bangkit dari segala keterpurukan gara-gara orang yang jolim itu selalu mengusik, mengganggu kehidupan kamu, teman-teman. Ya, kamu harus tetap semangat ya. Kamu harus tetap bersemangat. Kebahagiaan itu akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua orang berhak untuk bahagia dan pasti bisa untuk bahagia, dan termasuk kamu di sini. Karena dari kartu kelima ini cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya sebuah kemenangan demi kemenangan, ya, keadilan itu akan kamu peroleh dan kamu dapatkan dengan cukup sempurna. Oke. Dan kemudian pada kartu yang keenam aku punya The Emperor ya. Nah, ada sisi positif yang bisa kamu ambil ya, teman-teman. Dengan berbagai masalah kehidupan yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu, aku rasa itu yang akan semakin membuat kamu semakin matang, semakin dewasa, semakin bijak. Dan ketika kamu diberikan kesuksesan dan juga keberhasilan, aku yakin kamu akan bisa lebih menghargai jerih payah kamu, kerja keras kamu, dan yang hal-hal yang kamu lakukan selama ini, teman-teman. Ya, artinya tidak ada yang sia-sia meskipun memang awal-awal itu terasa berat, awal-awal itu terasa sulit, sakit ya, teman-teman, karena ada seseorang yang selalu jolim terhadap kehidupan kamu. Selalu ada hikmah kok, ya. Selalu ada hikmah terhadap sebuah hal-hal yang terjadi. Dan kemudian pada kartu yang terakhir aku punya ini The Hierophant, teman-teman. Ya, ada energi penundukan di sini. Pencerahan baru. Artinya orang-orang yang kemarin mungkin sudah membuat kehidupan kamu menjadi susah, hancur ya, teman-teman. Mereka yang bakal takluk kepada kamu, ya. Mereka yang bakal bersujud meminta tolong, minta maaf kepada kamu, teman-teman. Oke. Dan bahkan mengemis kepada kamu di sini. Jadi ini cukup menunjukkan tentang siapa yang bakal menjadi pemenang, ya, ataupun terlihat tentang bagaimana sebuah keadilan itu Tuhan tunjukkan kepada kamu, ya. Bagi kamu yang selama ini sudah dijolimi oleh seseorang, ya harus lebih bersabar, teman-teman. Harus lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Niscaya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu, kemenangan besar. Oke. Mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.